Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu, and welcome to Red Room. Boneka merupakan mainan anak-anak yang dapat dibentuk menyerupai hewan ataupun manusia. Dan boneka dikemas dengan bentuk wajah yang lucu dan juga menggemaskan, hingga banyak anak-anak yang memimpikan dan juga merasa sangat senang jika diberikan hadiah tersebut. Namun ternyata tidak semua boneka berbentuk imut. Ada pula boneka yang berbentuk menyeramkan dan jauh dari kata lucu. Konon katanya boneka-boneka yang akan kita ulas di video kali ini juga membawa kutukan bagi pemilik boneka tersebut. Beberapa di antaranya memiliki visual yang menakutkan dan ditambah lagi diselimuti oleh kisah yang menyeramkan. Beberapa boneka tersebut sangat terkenal hingga diadaptasi menjadi sebuah film. Salah satunya adalah boneka Annabelle dan juga Chucky. Dan ini adalah beberapa boneka yang memiliki kisah mistis dan juga menyeramkan. Menurut situs dari Creepypasta, Annabelle adalah boneka yang dulunya dimiliki oleh seorang gadis dari sekolah keperawatan yang bernama Donna. Boneka ini merupakan pemberian dari ibunya. Donna sangat menyukai boneka itu hingga ia membawanya saat pindah ke apartemen kampusnya. Lalu beberapa lama setelah ia pindah, boneka itu pun mulai menunjukkan keanehan. Boneka itu pun sering berpindah tempat, meskipun tidak ada orang yang memindahkannya. Beberapa kejadian misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat membuat Donna dan sahabatnya yang bernama Angie yakin kalau boneka itu benar-benar hidup. Mereka berdua pun akhirnya membawa boneka tersebut ke paranormal. Usut punya usut, ternyata boneka itu dirasuki oleh arwah gadis kecil bernama Annabelle. Annabelle telah tewas bertahun-tahun yang lalu dan jasadnya ditemukan di lokasi apartemen Donna, jauh sebelum kawasan itu dijadikan sebuah apartemen. Dan konon terjadi sebuah insiden mengenaskan yang membuat Annabelle tewas. Merasa iba akan hal tersebut, Donna lalu mengizinkan Annabelle tinggal di dalam boneka miliknya. Tapi arwah gadis itu tak henti-hentinya melakukan keisengan. Menurut salah satu teman Donna yang bernama Lo, boneka itu bahkan pernah mencoba mencekiknya dan juga mencakar dadanya hingga berdarah. Lo yang sangat membenci boneka itu menganggap rasa sayang Donna terhadap boneka tersebut sangat tidak wajar. Dan dia menyuruh Donna dan teman seapartemennya untuk membuang Annabelle. Kisah tentang Annabelle ini kemudian sampai ke telinga Ed dan Lorraine Warren, dua orang investigator paranormal yang sangat terkenal pada masa itu. Kisah petualangan Warren dan mendiang suaminya dalam mencari hantu pernah diadaptasi dalam sebuah film The Conjuring dan Amityville Horror. Pasangan Warren kemudian melakukan investigasi dan akhirnya meminta boneka Annabelle tersebut karena dianggap boneka Annabelle tersebut sangat berbahaya bagi Donna dan temannya. Sekarang Annabelle menjadi koleksi di Warren Occult Museum di Modas, Connecticut, di mana museum tersebut dikelola oleh pasangan cenayang Lorraine Warren. Annabelle kini dipajang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan oleh pasangan cenayang tersebut dari kasus-kasus paranormal yang mereka selidiki. Jika kalian berkunjung ke museum tersebut, kalian akan mendapati peringatan berbahaya. Jangan sekali-sekali menyentuh benda apapun. Peringatan tersebut terdapat di lemari tempat Annabelle disimpan. Meskipun sudah dikurung dalam lemari, menurut Warren, boneka itu masih suka berulah pada malam hari. Menurut J.H. Moncrief, film Chucky didasarkan pada kejadian nyata sebuah boneka yang bernama Robot the Doll yang diberikan kepada artis sekaligus penulis yang bernama K. West Robert Eugene Otto ketika dia berusia 6 tahun. Boneka itu dibuat oleh pelayan Bahama dari wireframe. Beberapa bahan pembuatan boneka tersebut berupa kain, jerami,
dan beberapa rambut dari kepala jin sendiri. Fakta itu sendiri menempatkan boneka Robert dalam posisi boneka paling menyeramkan sejauh ini. Jin menyukai boneka itu dan mulai sering mengobrol dengannya. Orang tuanya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan membiarkan Jin bermain dengan boneka kesayangannya. Sampai boneka itu menoleh dan menjawab Jin dengan suara yang seram. Orang tua Jin juga mengatakan mereka melihat boneka itu tertawa dan bergerak ke seluruh penjuru rumah. Lalu pada suatu malam, Jin terbangun sambil berteriak ketika dia dan orang tuanya menemukan semua perabotan di kamarnya berantakan. Dan Jin menyalahkan Robert atas kekacauan itu dan menyuruh Robert untuk bersikap baik di rumahnya. Jin juga mengatakan Robert terus berpindah-pindah dari pojok kamarnya sampai duduk di ruang keluarga. Padahal Jin sudah berkali-kali meletakkan boneka itu di loteng rumahnya. Okiko merupakan boneka asal Jepang dengan rupa gadis kecil tanpa ekspresi. Boneka tersebut memakai kimono dan memiliki rambut panjang. Tampak seperti boneka pada umumnya. Namun, boneka Okiko ini ternyata menyimpan misteri-misteri di dalamnya. Boneka ini dimiliki oleh seorang anak kecil yang bernama Okiko. Saat berumur 2 tahun, Okiko dihadiahi boneka oleh kakaknya pada tahun 1918. Namun setahun kemudian, Okiko meninggal. Boneka Okiko tetap disimpan oleh keluarganya dan ditempatkan di altar rumah untuk mengenang dan menghormati arwah Okiko yang telah meninggal. Beberapa waktu kemudian, pihak keluarga menyadari bahwa rambut boneka Okiko terus tumbuh dan memanjang dari waktu ke waktu. Menurut kepercayaan, arwah gadis kecil Okiko yang meninggal itu bersemayam dan berlindung di dalam boneka Okiko. Rambut boneka Okiko yang terus tumbuh masih menjadi misteri. Bahkan, seorang peneliti Jepang mengungkapkan hasil forensik dari rambut boneka Okiko yang ternyata adalah rambut asli, seperti rambut anak berusia 6 tahun. Hingga saat ini, boneka Okiko masih disimpan di kuil Manenji di kota Iwamizawa, prefektur Hokkaido, Jepang, sejak tahun 1938. Ketika keluarga dari mendiang Okiko pindah pada tahun 1938, mereka mempercayakan boneka Okiko dijaga oleh pihak kuil Manenji yang terletak di Hokkaido. Masih tidak dapat diterima oleh logika kita jika boneka yang terbuat dari plastik atau kain berbentuk manusia itu bisa dirasuki oleh suatu entitas. Namun, yang menjadi lebih aneh dan mengerikan adalah apabila benda itu bisa berubah, tumbuh, bahkan menua dengan cara yang aneh. Cerita ini berasal dari penyelidik paranormal yang bernama Jim Eaton dalam bukunya yang berjudul Ghost Caught on Film 2, yang berkisah tentang sebuah keluarga yang pada hari Natal memberikan boneka untuk putri kecilnya. Gadis kecil itu menyukai dan bermain dengan boneka tersebut selama bertahun-tahun, sampai ia tumbuh sebagai gadis dewasa. Boneka itu sangat berharga baginya, jadi dia tidak ingin membuangnya meskipun sudah tidak dimainkannya lagi. Orang tua gadis tersebut menyimpan boneka itu di loteng rumah mereka bersama dengan barang-barang tak terpakai lainnya. Tak ada hal yang aneh atau menyeramkan dari boneka tersebut, hingga mereka melihat boneka itu kembali 11 tahun kemudian. Suatu hari, keluarga itu memutuskan untuk membersihkan loteng, menyingkirkan semua sarang laba-laba dan barang-barang tua. Hingga di ujung loteng, mereka menemukan sebuah kotak yang menyimpan barang berharga milik putri mereka. Ya, boneka hadiah Natal miliknya. Ketika membuka kotak tersebut, mereka dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Boneka yang disimpan dalam keadaan baik dan juga dirapatkan di dalam kotak, entah bagaimana bisa menua. Tidak seperti benda mati yang menjadi usang, namun boneka itu seperti manusia. Boneka tersebut awalnya adalah boneka balita, tapi sekarang berubah menjadi boneka seorang laki-laki tua, lengkap dengan kulit keriput, mata yang lelah, dan juga tidak bernyawa. Lengan dan kakinya yang dulu lentur juga berubah menjadi kaku dan kendur.
Pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membuang boneka tersebut dan tidak dapat menjelaskan keanehan yang terjadi. Dan boneka yang menyeramkan itu pun sekarang tidak diketahui keberadaannya. Cerita boneka yang bisa menua ini tersebar cepat di internet dan menghasilkan berbagai spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa kolektor boneka mengatakan bahwa itu hanyalah hasil dari bahan yang digunakan dalam pembuatan boneka tersebut, yang mana bahan tersebut dapat rusak dan membusuk seiring berjalannya waktu. Tapi, teori itu tidak dapat menjelaskan bagaimana boneka tersebut bisa berubah menjadi keriput dan berubah bentuk menjadi seperti seorang kakek-kakek. Meskipun boneka tersebut telah disimpan dalam keadaan baik di dalam kotak yang tertutup rapat. Ada juga beberapa gagasan yang mengatakan bahwa boneka itu sebenarnya dihantui atau dikutuk dan telah mengambil energi spiritual dari gadis yang telah bermain dengannya selama bertahun-tahun. Boneka ini adalah boneka yang berasal dari Rusia dan katanya ia harusnya dibuat ratusan tahun yang lalu, sekitar tahun 1730 oleh seorang selir raja. Ceritanya, para selir itu hamil dan sang raja mengharapkan seorang anak laki-laki. Namun sayangnya, bayi yang lahir adalah seorang bayi perempuan dan wajahnya juga telah berubah bentuk. Bayi perempuan itu pun dianggap membawa sial dan bayi malang itu pun dibakar hidup-hidup oleh suruhan raja. Sisa dari abu bayi tersebut dicampur dengan porselen dan tanah untuk membuat sebuah boneka yang kemudian disebut kaca. Boneka tersebut persis seperti boneka kutukan. Jika kalian melihat kaca lebih dari 20 detik, mata boneka akan terlihat seperti berkedip. Maka akan terjadi hal yang buruk yang akan menimpa kalian. Kaca masih disimpan oleh ahli warisnya di Rusia secara turun-temurun dan dipelihara agar tidak ada kutukan yang menimpa lagi. Meskipun boneka itu disimpan dengan baik oleh si ahli waris, ternyata boneka itu masih menghantui orang hari demi hari. Dan orang-orang bilang banyak anak yang melihat boneka ini akan menangis karena boneka itu berbicara dengan mereka. Boneka ini adalah satu-satunya boneka terbaik atau boneka menyeramkan yang dimiliki oleh Rusia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itulah dia tadi 5 boneka berhantu yang paling menyeramkan di seluruh dunia. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Pendikuil Manenji di kota Iwazabi Kakalabasarama Iwamizawa